Halo sahabat semua, selamat datang di video pembelajaran statistika penelitian kami. Saya Sispi. Saya Agnia. Dan saya Pul. Hari ini kita akan membedah topik yang sangat krusial dalam penelitian, yaitu teori menaksir dan estimasi parameter. Pernah terpikir tidak, bagaimana peneliti bisa menyimpulkan tinggi rata-rata penduduk satu negara tanpa harus mengukur semua orang? Nah, itulah gunanya teori menaksir. Kita akan membahas dari konsep dasar, ciri penaksir yang baik, sampai praktek perhitungan. So, stay tune. Yang pertama kita bahas mengenai konsep dasar dan penaksiran titik. Oke, kita mulai dari filosofinya. Dalam penelitian, kita punya populasi, yaitu semua subjek, dan sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi yang kita teliti. Masalahnya, kita jarang tahu nilai asli populasi atau yang disebut parameter. Maka kita menggunakan nilai dari sampel yang disebut dengan statistik untuk menebak atau menaksir parameter tersebut. Jenis penaksirannya juga ada dua. Yang ke-1, penaksiran titik, point estimation, menggunakan satu nilai tunggal dari sampel. Contohnya, jika rata-rata tinggi badan 100 sampel adalah 165 cm, maka kita taksir rata-rata populasi juga 165 cm. Dan kedua, ciri-ciri penaksir yang baik. Yang pertama yaitu tidak bias, unbiased, yaitu rata-rata dari semua kemungkinan taksiran sampel sama dengan nilai parameter asli. 2. Efisien, memiliki varians yang paling kecil. Dan yang ketiga, konsisten, semakin banyak sampel hasilnya semakin mendekati kebenaran. Nah, teman-teman, melanjutkan sismi yang tadi, penaksiran titik itu punya risiko salah yang besar. Makanya ada yang namanya penaksiran interval. Di sini kita akan berbicara tentang rentang nilai. Kita tidak akan bilang pasti 165 cm, tapi kita bilang rata-ratanya ada di antara 160 cm sampai 170 cm. Nah, dalam statistik kita sering dengarkan angka 95% atau 99%. Itu namanya adalah tingkat kepercayaan atau 1 sampai alfa. Artinya, kita 95% yakin nih bahwa nilai parameter yang asli ada di dalam rentang yang kita buat. Nah, untuk sisanya sebesar 5% adalah risiko kesalahan atau signifikansi, dalam kurung alfa. Sekarang mari kita mainkan angkanya. Bagaimana sih rumusnya? Untuk menaksir rata-rata mu, jika simpangan baku atau sigma diketahui, kita gunakan rumus distribusi Z. Nah, seperti ini rumusnya. Rumusnya itu adalah rata-rata sampel dikurangi Z setengah alfa kali sigma per akar N kurang dari mu, terus mu juga kurang dari rata-rata sampel ditambah Z setengah alfa kali sigma per akar N. Nah, mari kita bedah contoh kasus. Sebuah perusahaan lampu ingin menaksir massa pakai produknya. Dari 50 lampu sampel, rata-rata hidupnya tuh 800 jam dengan standar deviasi 40 jam. Mari kita hitung dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, oke, mari kita bedah. Pertama, kita cari dulu nilai Z-nya. Karena kita pakai tingkat kepercayaan 95%, maka nilai Z yang kita gunakan adalah 1,96. Kedua, kita hitung seberapa besar sampingan rata-ratanya atau standar error. Caranya, standar deviasi 40 kita bagi dengan akar dari jumlah sampel 50. Hasilnya sekitar 5,66. Ketiga, kita cari margin of error-nya. Tinggal kalikan saja 1,96 kali 5 kali 66
maaf. Nah, ketemu angka 11,1. Terakhir, angka 11,1 ini kita kurangi dan tambahkan ke rata-rata sampel kita yang 800 jam tadi. Jadi, 800 dikurang 11,1 dan 800 ditambah 11,1 hasilnya, kita bisa yakin 95% bahwa rata-rata umur seluruh lampu di gudang itu sebenarnya ada di kisaran 788,9 jam sampai 811,1 jam. Keren kan? Wah, tidak terasa ya. Jadi, intinya teori menaksir membantu kita membuat kesimpulan yang lebih objektif meski dengan data-data yang terbatas. Ingat teman-teman, semakin besar sampel yang kalian ambil, taksiran kalian akan semakin akurat dan intervalnya akan semakin sempit. Nah, teman-teman, dan jangan lupa pilih tingkat kepercayaan yang sesuai dengan jenis penelitian kalian. Untuk sosial biasanya 95%, untuk medis bisa sampai 99%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi teori menaksir ini bermanfaat untuk tugas akhir atau penelitian teman-teman nantinya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi kita selanjutnya. Bye-bye.